Shalom dan selamat pagi pada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingin ya Tuhan. Yang berdoa buat kebaktian hari ini, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulai dengan kebaktian kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8 hingga 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit
saudara masih mengingati misi gereja kita, yaitu Gereja Baptis Tawayari pada tahun 2021 ini. 1 hari bulan 1 2021 yang lalu saya berbicara melalui firman Tuhan, yaitu memanfaatkan waktu 365 hari dalam tahun 2021. Saya mau tanya, apakah saudara sudah merasa bahwa Anda sudah mencapai? Apakah Anda sudah merasa bahwa Anda sudah memanfaatkan waktu dalam 365 hari dalam setahun 2021 ini? Sebab itu pada pagi ini saya sekali lagi berbicara mengenai dengan memanfaatkan waktu. Oleh itu saya mengajak saudara, siapa yang sudah pegang Alkitabnya, sila buka di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ke 30. Apakah Anda sudah dapat? Kalau sudah ketemu ayat itu, Matius 25 ayat 14, kita akan mulai dari ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. 2-3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh rahasia firman-Mu bagi kami. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan yang telah kami sembah, Tuhan yang kami percaya, Yesus telah berjanji untuk menghantar Sang Parakletos, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kami, menopang kami, memberi kekuatan buat kami, dan lebih daripada itu, memberi hikmat supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Memanfaatkan waktu yang ada untuk menghargai talenta Tuhan, maka dengan demikian kita sudah tahu bahwa apa yang telah kita terima, yaitu waktu, adalah untuk memanfaatkan apa yang telah Tuhan beri kepada kita. Adapun perumpamaan ini, saudara, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Yesus telah mengambil suatu cerita yang hidup, di mana ada peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Seorang bangsawan, dia berangkat dari Yerusalem ke rumah untuk supaya dia ditabalkan menjadi seorang raja di Yahuda, di Yerusalem. Tetapi sebelum dia sampai ke rumah, dia sudah orang-orang Yahudi sudah sampai ke rumah dan memberitahu kepada raja bahwa sebangsawan ini tidak layak menjadi raja di Yerusalem. Sebab itu dia kembali dengan hati yang geram karena dia tidak dapat mencapai tujuannya. Dan saya tidak mau bicara dengan itu, tetapi saya mau bicara jangka waktu dari Yerusalem ke rumah. Pada waktu itu pelayaran mereka di laut dari Yerusalem ke rumah kira-kira 6 bulan baru sampai ke rumah. Dari rumah kembali lagi ke Yerusalem kira-kira 6 bulan lagi. Jadi 2 kali 6 bulan menjadi 1 tahun. Dalam 1 tahun 365 hari di dalam perjalanan pergi dan baliknya bangsawan itu. Dan pada waktu itu dalam 1 tahun 365 hari, maka cukup waktu untuk ketiga hambanya ini yang sudah dipercayakannya untuk menjalankan uangnya itu supaya akan berhasil. Baik yang penerima 5 maupun penerima talenta 2 itu, maupun yang penerima 1 talenta itu, mereka mempunyai waktu yang sama, yaitu 365 hari. Dan tidak ada lagi dalinya karena mereka adalah mempunyai waktu yang sama untuk menjalankannya sehingga ianya berhasil. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, misi gereja kita menjadi tema kita tahun ini adalah memanfaatkan waktu 365 hari dalam tahun 2001 dengan sebaiknya. Sebab itu kalau sebaiknya kita sudah lakukan, maka kita harus membuktikan bahwa kita sudah melakukan dengan sebaiknya. Waktu yang ada pada Anda sama dengan waktu yang ada pada saya. Sama dengan 3 orang penerima talenta dari bangsawan itu, sama di hadapan bangsawan, yaitu waktu yang sama untuk mereka. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat pada pagi hari ini bahwa di mana saya sekarang, di mana Anda sekarang. Maksud saya, sudah berapa bulan kita sudah lalui dalam tahun 2021 ini. Apakah pencapaian yang kita sudah capai, saudara? Jangan guna alasan karena pandemik ini. Karena kita masih ada waktu yang diberi oleh Tuhan untuk kita. 3 hamba yang dalam perumpamaan ini memiliki waktu yang sama. Kita juga memiliki waktu yang sama, saudara.
Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita. Tidak ada perbedaan antara semua hamba-hamba Tuhan. Tidak ada perbedaan antara semua jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaannya, saudara. Sebab waktu siang kita juga sama-sama berada dalam waktu siang. Waktu malam kita bersama-sama dalam waktu yang malam. Sebab itu tidak ada perbedaannya. Ketiga hamba yang dalam perumpamaan ini juga tidak ada perbedaannya, saudara. Tetapi yang membedakan ketiga hamba yang menerima talenta ini ialah kesetiaan dan kerajinan dan kejahatan dan kemalasan. Setia dan rajin, malas, jahat dan malas. Itu saja perbedaannya. Sebenarnya semua orang mempunyai waktu yang sama, saudara. Tetapi perbedaannya ialah ada yang melakukan dengan setia dan lalu rajin melakukannya. Tetapi yang lain yang berbedanya ialah ada yang melakukan kejahatan dan malas di hadapan Tuhan. Sebab itu dari sapaan Tuhan ini kepada ketiga hambanya ini hanya dua perbedaan ini terjadi. Dia berkata kepada hamba yang menerima 5 talenta, begitu juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Sepaannya sama saja. Lalu dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perkataan ini disebut oleh Tuhan ini kepada yang penerima 5 talenta. Demikian juga dia sebut untuk yang penerima 2 talenta itu. Sama. Yaitu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi mereka adalah sama. Tetapi yang berbezanya ialah penerima yang satu ini, Tuhan ini berkata kepada dia, hai hamba yang jahat dan malas. Rupanya yang membedakan seseorang, membedakan dalam jemaat adalah ada yang setia dan baik, tetapi ada yang jahat dan malas. Ini perbedaannya, saudara. Sebab itu ketiga hamba ini menjadi dua bagian. Kenapa? Sebab kejahatan dan kebaikan tidak dapat bersama, dan juga kesetiaan dan kemalasan itu, kerajinan dan kemalasan itu tidak dapat disamakan. Saudara, jumlah talenta bukanlah alasan. Mungkin ada yang berkata, ya mungkin kecil hati yang penerima 1 itu, sebab dia saja yang menerima 1. Tidak, itu tidak boleh jadi alasan, saudara. Jangan memberi alasan di hadapan Tuhan bahwa saya sedikit saja talenta yang saya terima, bakat saya, kebulihan saya, berkat bagi saya bukanlah orang kaya. Kalau orang kaya mungkin perpuluhannya lebih besar daripada orang miskin. Itu bukan alasannya, saudara. Tidak boleh menjadi alasan. Jumlah talenta bukan alasan. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan talenta itu menurut kesanggupan seseorang itu. Saya mau mengandaikan, andai kata Anda diberikan 5 kesanggupan, 5 tanggung jawab, tetapi Anda tidak sanggup melakukan 1 saja pun tidak sanggup. Siapakah yang rugi? Kalau 1 saja tidak boleh melaksanakannya, apalagi kalau 5. Sebab itu Tuhan itu adil. Dia memberi menurut kesanggupan seseorang. Saya dan saudara, kita tidak sama talenta yang kita terima. Saudara-saudara sekalian, tidak sama bakat, tidak sama kebolehan Anda, kemampuan Anda, juga dalam segi tingkat ekonomi tidak sama, pekerjaan tidak sama, dan sebagainya. Intelektual ataupun pelajaran tidak sama dalam segi akademik, tidak sama. Ini cukup perbedaannya. Tetapi bukan alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Ini bukan alasan untuk tidak rajin
bekerja, melakukan untuk Tuhan. Tidak. Ingat saudara, yang penerima satu ini bukan karena satu talentanya sehingga dia tidak dapat melakukannya. Bukan kecil hati, tetapi dia sebenarnya malas melakukannya, saudara. Sebab itu satu tabiat yang tidak disenangi oleh Tuhan, salah satunya ialah malas. Orang Kristen boleh berubah. Kalau dahulu malas, dia boleh menjadi rajin. Sebab ingat saudara bahwa talenta yang diberikan kepada Anda itu perlu dijalankan dengan kerajinan. Perlu kita melaksanakan dengan tanggung jawab yang penuh, kesetiaan kepada Dia yang pemberi. Tuhan yang telah memberi tanggung jawab kepada kita. Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab itu supaya kita memuliakan Tuhan. Kita menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Berapapun talenta yang Anda terima, itu bukan perbezaan, itu bukan alasan, tetapi berapapun yang Anda terima, Anda harus lakukan dengan setia. Anda harus lakukan ini sebaiknya. Anda harus lakukan dengan rajin. Tetapi apabila Anda menerimanya dan Anda tidak akan melakukan dengan kebaikan dan kerajinan, ingat saudara, firman Tuhan berkata, ambillah daripadanya dan beri kepada yang 10 talenta. Berarti kalau setiap orang itu tidak dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan telah beri kepada dia, ingat, Tuhan akan tarik balik talenta itu. Tuhan akan tarik balik daripada Anda. Sebab itu kita harus melakukan dengan rajin, setia, dan menurut kebaikan Tuhan. Bukan dengan kejahatan dan kemalasan. Ini sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Jumlah talenta dan kemampuan bukan syarat masuk surga, saudara. Kenapa saya berkata bahwa itu bukan syarat masuk surga? Banyak orang yang berpikir, oh kalau dia adalah sudah berpangkat dalam gereja, oh mungkin dia akan tingkat tinggi dan dia akan lebih daripada jemaat biasa. Tidak, saudara. Tidak. Dia hanya diberi tanggung jawab sahaja. Dia hanya diberi tanggung jawab sahaja, saudara. Tetapi dia harus melakukan tanggung jawab itu menurut kemampuannya, saudara. Dia harus lakukan dengan memuliakan Tuhan. Diberi untuk menghasilkan kemuliaan Tuhan. Jumlah kemampuan yang diberikan kepada Anda itu bukan syarat masuk surga. Kita lihat di sini. Penerima 5 talenta ini, dia tidak lebih tinggi daripada penerima 2 talenta. Sebab sepaannya sama. Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Baik kepada yang penerima 5 maupun yang penerima 2. Semua sepaan ini sama. Dan lalu dia berkata, silakan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu perkataan digunakan untuk hamba yang penerima talenta sama seperti hamba yang penerima 2 talenta. Andai kata penerima 1 talenta itu juga melakukan dengan baik dan setia serta rajin melaksanakannya, mungkin juga dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia, dan masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mungkin itu juga dia berkata kepada penerima 1 talenta itu. Jadi bukan syarat masuk surga karena Anda banyak bakat. Bukan syarat masuk surga karena Anda lebih tinggi daripada orang lain, lebih banyak kemampuan dari orang lain. Bukan. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebab Tuhan sudah memberi kepada kita. Tetapi untuk masuk surga ialah kita harus melaksanakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yesus berkata, orang yang masuk dalam kerajaan Allah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi dia berkata, orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, inilah yang akan masuk surga. Sebab itu saudara,
pastikan diri Anda sudah melakukan kerajaan Allah. Sudah melaksanakan amanat yang Tuhan telah beri kepada kita. Karena kita sudah menerimanya daripada Tuhan. Sebab itu, marilah kita perhatikan syarat masuk surga bukan karena jumlah talenta Anda, tetapi apakah Anda sudah melakukan talenta yang Anda terima dari Tuhan? Apakah Anda sudah menghasilkan? Seorang yang malas memang banyak alasan. Daripada perumpamaan ini saja, seorang yang malas ini banyak alasannya. Dia menuduh tuannya itu kejam. Dia menuduh bahwa tuannya itu tidak adil. Dia menuduh bahwa tuannya itu memungut, memeras dan sebagainya. Itu alasan orang malas. Sampai pada hari ini banyak orang yang malas, dia paling banyak alasan. Paling banyak alasan. Kalau kamu tidak percaya, suruh orang yang malas. Pasti dia banyak alasannya, saudara. Banyak alasan. Tetapi orang yang rajin, adapun alasannya adalah munasabah dan logik diterima. Dia tidak mengambil yang adalah alasan untuk tidak pergi, untuk tidak bekerja. Tetapi orang yang malas banyak alasan. Banyak alasan sekali. Saya pernah melihat bahwa seorang tua dia berkata begini, anak saya ini hari-hari dikasih bangun untuk pergi sekolah, tetapi setiap bangun pasti dia sakit. Sesudah budak-budak yang lain balik dari sekolah, baru dia tidak sakit. Jadi dia hari-hari sejak sakit, saudara. Orang yang malas adalah banyak alasan. Sebab itu Yesus sudah gambarkan, tetapi kita bukanlah sebagian daripada itu. Sebab Anda dan saya adalah orang yang tahu, sedar bahwa Tuhan telah memberi kepada kita apa yang telah Tuhan beri, bakat yang dia beri, talenta yang dia beri, berkat yang telah dia beri, uang, makanan, napas, hidup kita, suara kita, banyak lagi tenaga yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita, kecukupan yang telah Tuhan beri kepada kita. Semua itu kita sadar bahwa itu daripada Tuhan. Jadi kita adalah orang yang sadar dan kita perlu melakukannya dengan rajin. Ingat saudaraku, apa yang akan terjadi bagi orang yang malas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-29, apa yang ada padanya, haknya sebagai anak Allah akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-30, bukan saja itu, tetapi dia berkata ayat 30. Kita baca sama-sama, 2-3 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi. Berarti penyesalan penuh sudah ada padanya. Tetapi dia sudah menjadi, penyesalannya sudah menjadi seperti nasi jadi bubur. Tidak mungkin lagi boleh diubah lagi keputusan yang akan terjadi kepada dia. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ini bukan menakutkan. Saya tidak menakutkan Anda, tetapi firman Tuhan sungguh menakutkan saya. Kalau menakutkan saya, Anda juga mungkin ditakutkan. Tetapi ketakutan kita ini ketakutan yang kudus, supaya kita diperingatkan untuk memanfaatkan waktu yang ada pada kita, menggunakan segala berkat yang daripada Tuhan, menggunakan segala talenta dan kemampuan daripada Tuhan dengan sebaiknya untuk Tuhan. Muliakan dia, saudara. Ingat bahwa saat kita berhadapan dengan dia, dia memberi perhitungan kepada kita. Saat ini Tuhan kita adalah anugerah, dia pegang. Tetapi sampai waktunya dia adalah hakim. Saat itu dia tidak mengenal kita.
tidak mengenal orang yang tidak mengenalnya. Tetapi bagi kita, dia berkata kepada Anda dan saya yang setia melakukan dengan rajin di hadapan Tuhan. Dia berkata, hai hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu, turutlah dalam kebahagiaannya. Ini sepaannya bagi setiap orang yang rajin melaksanakan dengan setia di hadapan Tuhan. Tetapi bagi Anda yang lalai, Anda dengan kemalasan, kejahatan, banyak alasan di hadapan Tuhan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan, dia berkata, campakkanlah hamba ini. Dia sebut hamba yang tidak berguna. Siapa yang tidak berguna itu? Hamba yang malas. Orang Kristen yang malas melakukan kehendak Tuhan, dialah yang tidak berguna, kata firman Tuhan ini. Campaklah dalam kegelapan dan dia akan menyesal. Tapi penyesalannya tidak boleh diterima lagi, yaitu retak dan kertak gigi. Penderitaan dan penyesalan ada pada dia, tetapi dia tidak boleh lagi kembali dari mula kehidupannya. Untuk itu saudara, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, mengucap syukur segala kebaikan, segala berkat, talenta, kemampuan yang telah Engkau berikan bagi kami. Lebih daripada itu, keselamatan yang Engkau telah beri buat kami. Apakah yang harus kami lakukan Tuhan? Tunjukkanlah kepada kami, supaya kami tidak menjadi malas, tidak menjadi jahat di hadapan-Mu, supaya kami terhindar dari hukuman karena kelalaian, tetapi biar kami menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang sampai waktunya akan bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya yang sungguh bahagia. Ini kami Tuhan, pulihkan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tamu persembahan dijalankan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu korban syukurku.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita masuk dalam doa syafaat, yaitu doakan penyakit COVID-19 agar segera dilenyapkan daripada muka bumi. Doakan pergolakan politik sekarang ini dan doakan jemaat menduduki periksaan agar mendapat hikmat. Doakan persembahan dan persepuluhan sebentar tadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, Tuhan yang berkuasa dan baik di bumi maupun di surga. Pada hari ini kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau, dan karena kami percaya Tuhan berkenan untuk mendengar permohonan doa kami, terutama penyakit yang melanda dunia sekarang ini. Biarlah Tuhan dapat melenyapkan penyakit tersebut daripada muka bumi, agar semua jemaat-Mu dapat memuji dan memuliakan nama Engkau seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berharap sepenuhnya agar Tuhan akan melenyapkan penyakit COVID-19 di muka bumi ini, dan dengan segera agar kami jemaat-Mu bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, sekarang kerajaan Malaysia sedang bergolak dalam politik perebutan kuasa, dan berharap agar Tuhan campur tangan supaya hidup rakyat dalam keadaan aman dan damai, tentram tanpa sebarang perkara-perkara yang tidak kami ingini berlaku, seperti perebutan kuasa daripada menteri-menteri yang gilakan kuasa. Dan biarlah Tuhan yang mengatur mengikut rencana Tuhan, supaya negara kami dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul ingin menjaga ketentraman dan kebaikan rakyatnya. Kami juga memohon agar Tuhan memimpin kesehatan serta pekerjaan semua jemaat Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Senduron, dan Jemaat Sandau, agar kami yang dalam keadaan sakit dapat disembuhkan, dan mereka yang dalam kelemahan tubuh dapat dikuatkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberi kesehatan dan kekuatan kepada semua hamba-Nya. Sebentar tadi Tuhan, kami telah memberikan kawangan persembahan dan persepuluhan, dan biarlah sekiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya sesuai kemampuan kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberi ataupun yang tidak sempat memberi. Biarlah kami semuanya dipimpin dan kami semua dapat merasakan kasih Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami juga, supaya kami semua dapat menyokong pekerjaan firman Tuhan. Inilah doa kami, dan menyerahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur.